Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabinet Diploria 2020. Bersama Biro Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa atau Biro Advokesma dan Biro Media dan Publikasi atau Biro Medpub. Perkenalkan, saya Monarita Puspita Dewi dari Biro Advokesma akan menjadi moderator dalam diskusi ini. Saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber hebat kita kali ini. Ada Kak Azhari selaku SA Kastrat Isma Farsi Wilayah Joglo Sepur periode 2018 hingga 2020. Mari kita sapa terlebih dahulu Kak Azhari. Halo Kak Azhari. Halo, Assalamualaikum. Oke, sebelum kita masuk ke acara diskusi, saya akan perkenalkan pembicara kali ini. Pembicara kali ini memiliki nama lengkap Azhari Wahyu Budi Aji, atau yang biasa disapa Kak Azhari. Merupakan mahasiswa farmasi UMS yang bertempat tinggal di Jalan Jakarta RT 17 RW 6, Desa Kariharapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Bungo. Beliau pernah menjabat sebagai SA Kastrat Isma Farsi Wilayah Joglo Sepur periode 2018 hingga 2020. Wah, keren sekali ya narasumber kita kali ini. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Sebagai pengantar, saya akan beri pengantar sedikit mengenai tema diskusi kita kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa negara ini merupakan negara hukum, di mana kedudukan hukum sangat tinggi di masyarakat Indonesia. Berkaca dari hal ini dan juga menengok kondisi dunia dan negara kita saat ini yang masih dalam suasana lockdown, peran para profesi kesehatan sangatlah diperlukan. Masing-masing memiliki perannya sebagai benteng dalam melawan COVID-19. Terdapat dokter, perawat, bidan, ahli gizi, hingga apoteker dan farmasis juga ikut andil dalam menjaga kesehatan negara. Dalam menjalankan tugasnya, tentu seorang apoteker dan farmasis harus merasa aman dan tentram. Namun sayangnya, rasa aman ini masih belum kuat dirasakan oleh para apoteker dan farmasis Indonesia. Karena lemahnya payung hukum yang melindungi mereka dalam mengabdi. Perjuangan pergerakan ingin menyegerakan undang-undang kefarmasian sudah lama diperjuangkan untuk disahkan. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai ini, mari kita diskusikan pada kegiatan kali ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Sejak kapan negara ini mulai memperhatikan mengenai regulasi kefarmasian? Seperti yang kita ketahui, sebelumnya sudah ada Undang-Undang Kesehatan yang membahas kefarmasian, tetapi masih berkaitan dengan tenaga kesehatan lainnya. Menurut kakak nih, bagaimana perjalanan regulasi kefarmasian itu sendiri? Oke, yang perlu teman-teman ketahui terkait isu itu selalu dinamis ya. Artinya nggak nyampe situ-situ aja gitu kan. RU Farmasian itu juga pasti ada perjalanannya, dinamikanya seperti apa. Kalau ditanya sebenarnya sejak kapan regulasi farmasi ini mulai dibahas, kemudian mulai naik isunya gitu kan, sebenarnya sudah lama. Jadi sebelum kita masuk ke sana, mungkin aku lebih ngajak ke teman-teman coba explore lagi sih sebenarnya kondisi farmasi saat ini seperti apa sih gitu kan. Butuh nggak sih kita regulasi itu gitu kan, dan regulasi kita saat ini apa yang kita punya gitu kan. Nah, kita saat ini yang teman-teman tahu kan kita hanya berlandaskan PP nomor 51 tahun 2009. Nah, sebelum jauh kita bahas lagi nanti, menurut hemat saya, jadi peta perjalanan atau peta jalan dunia farmasi Indonesia ini seharusnya memang kita lebih fokus untuk bahas terkait regulasi terkait kesejahteraan anggota gitu kan. Kenapa kita bicara kesejahteraan anggota? Karena selama ini banyak sekali peraturan-peraturan atau regulasi yang akhirnya itu membelenggu dari peran farmasi itu sendiri gitu kan. Selain kita secara prakteknya juga terbatas, kita juga secara kesejahteraan tuh nggak dapat gitu. Buktinya apa?
secara di JKN sendiri kita bukan termasuk tenaga yang strategis gitu kan, sehingga apapun yang menyangkut terkait kesehatan kita nggak bisa dilibatkan. Mau contohnya banyak banget, terutama di kondisi yang pandemik seperti ini ya. Teman-teman mungkin udah tahu ada beberapa berita ya kan, ada beberapa info yang baik itu pergub ya, gubernur itu mengeluarkan peraturan, kemudian mengeluarkan insentif kepada tenaga medis ya, terutama yang berhubungan dengan COVID-19 gitu kan. Dari semua tenaga medis, baik itu, tenaga medis dan non-medis, satu-satunya yang dapat insentif itu adalah apoteker. Bisa di cross-check kok beritanya. Banyak sekali kemarin di Bali, ya kan, di Riau, di DKI Jakarta juga seperti itu. Nah, kenapa sih bisa kita nggak masuk gitu kan? Artinya itu kan juga menyangkut kesejahteraan kita juga gitu kan. Menyangkut keberlangsungan apoteker di Indonesia. Kenapa kita sampai tidak diperhatikan seperti itu gitu loh. Itu gambaran aja saat ini kondisi kita ya. Nah, kemudian sebenarnya undang-undang kesehatan umumnya itu udah mulai ada sih sebenarnya, dan undang-undang farmasi itu dari tahun 63. Itu undang-undang nomor 7 tahun 1963 tentang farmasi gitu kan. Itu udah mulai ada. Jadi kalau misalnya ditanya kapannya, mulai dari sana Noval gitu. Cuman permasalahannya kan ada turunan-turunan lagi, ada undang-undang baru lagi. Contohnya aja sampai saat ini kan undang-undang kesehatan adalah undang-undang nomor 36 tahun 2009 tuh yang dipakai gitu kan. Nah, PP nomor 51 tahun 2009 ini ya, ini kalau saya nggak salah ya, saya juga masih banyak belajar. Ini dihasilkan dari undang-undang sebelumnya, undang-undang sebelum 2009 ini gitu loh. Yaitu Undang-Undang Kesehatan tahun 92. Yaitu kalau nggak salah ya. Jadi nanti bisa di cross check teman-teman juga untuk coba dikaji lagi. Nah, artinya sebenarnya dengan keluarnya undang-undang baru, otomatis itu seharusnya nggak berjalan dong kayak gitu. Nah, itu sih yang saat ini kita alamin di dunia farmasi terkait regulasi ya. Wah, rumit juga ya, tetapi sangat menarik untuk dibahas secara mendalam nih. Menurut kakak, bagaimana urgensi dibentuknya rancangan undang-undang kefarmasian? Dan seperti yang sudah kakak bahas sebelumnya, kakak lebih memfokuskan kepada kesejahteraan apoteker. Bagaimana sinkronisasi dari kesejahteraan apoteker terhadap adanya rancangan undang-undang farmasi ini? Oke, berarti urgensi dari RUU farmasi sendiri ya. Oke, yang pertama mungkin saya bisa mulai dari ya, kehidupan dunia kefarmasian saat ini ya tidak mengalami kemajuan ya menurut saya loh ya ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba kita lihat dari sudut pandang berbagai sektor lah ibaratnya ya. Sektor industri, apa yang bisa dibuat oleh farmasi Indonesia gitu. Kita 90% bahan baku obat masih impor, benar nggak? Ya kan? Kemudian terkait di rumah sakit klinis, apakah peran apoteker saat ini benar-benar bisa terlaksana secara baik ya kan? Kemudian jasa profesinya memang benar-benar dihargain kitanya gitu. Itu kalau dilihat kemajuan, mungkin yang paling maju saat ini ya S1 ke farmasi, banyak banget loh. Ya, banyak banget pertumbuhannya. Itu yang bisa kita lihat kemajuannya. Nah, ini juga banyak pro kontra. Kontranya kemarin kan menimbulkan moratorium ya, karena dilihat dari sisi pertumbuhan S1-nya banyak tapi PSPA-nya sedikit seperti itu, dan ini juga menjadi problematika kita untuk mencetak apoteker-apoteker berkualitas kan, tentunya enggak seimbang gitu kan. Itu kalau dilihat dari urgensi yang pertama ya. Kira-kira apa sih yang maju di dunia kefarmasian saat ini gitu. Saat ini era digital ya kan. Alat senjata utama apoteker apa sih? Obat pasti ya kan. Nah, obat sekarang ini apakah yang lola di segala sektor ini apoteker? Nah, itu. Dan kenapa bisa nggak apoteker yang lola? Harusnya secara kompetensi itu kan apoteker. Contoh paling sederhana adalah saat ini era digital, belanja semuanya online ya kan. Teman-teman bisa cross-check sendiri di e-commerce manapun. Kalian mau beli apa aja, obat apa aja pasti tersedia gitu kan. Bisa di cross check apakah itu yang jual apoteker, apakah apotek yang jual kayak gitu. Kenapa itu bisa terjadi gitu kan? Ya itu salah satunya karena kita tidak punya regulasi yang kuat untuk menuntut ini harus apoteker nih. Ini yang jualan harus apoteker, nggak bisa gitu. Lu mau nuntut pakai apa bro gitu kan? Itu secara sederhana aja ya permasalahan di lapangan gitu kan.
kemudian tidak tertatanya aturan tentang kefarmasian gitu loh. Saat ini yang mengatur kerja apoteker di rumah sakit apa kira-kira? Ya kan, Permenkes nomor 72 tahun 2016, yaitu terkait praktek apoteker di rumah sakit gitu kan. Nah, kemudian keluar lagi PMK terbaru nomor 3 tahun 2020, ya kan, walaupun secara penjelasan kemarin dari Menkesnya itu kan, itu klasifikasi rumah sakit, ya kan, bukan mengelompokkan apotekernya di klinis bakal bekerja sama seperti laundry, pemulasaran jenazah kemarin gitu kan. Tapi secara tersiratnya kita udah, ya mohon maaf ngomong, ternodai dengan pengelompokan itu gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Karena kita juga nggak punya aturan kuat sehingga kita bisa diotak-atik mau ditempatin di mana, kita nggak bisa kita nggak bisa nuntut, kita selama ini nggak bisa masuk ke dalam tenaga kesehatan strategis kayak gitu. Itu kedua. Ketiganya yaitu tadi melindungi kewenangan gitu loh. Di COVID ini udah berapa apoteker kira-kira yang akhirnya dicabut izinnya, ya kan, yang akhirnya bahkan ya mohon maaf kena sanksi gitu kan. Gitu. Jadi selain ada dua tadi yang melindungi kewenangan gitu kan, harusnya contoh ya kemarin ada apoteker di COVID ini yang meracik hand sanitizer gitu kan. Kita punya kompetensi nggak sih untuk itu? Kita belajar farmasetika kok ya gitu kan. Kita belajar compounding, kita belajar resep, kita belajar untuk meracik obat gitu kan. Tapi pada saat kita ngeracik kok ditangkap gitu loh. Katanya ini menyalahi segala macam kayak gitu. Itu kewenangan loh, kewenangan apoteker loh. Tapi kenapa kok bisa dipermasalahkan gitu. Nah, lagi-lagi itu karena aturan gitu loh. Kita nggak punya aturan yang kuat untuk melakukan itu pertama. Padahal itu kompetensi kita. Pada saat kita melakukan dengan sesuai kompetensi kita nggak bisa nuntut lagi nih, misalnya ditangkap atau dicabut izinnya gitu. Nah, itu terkait aturan lagi ya. Yang 4 sebagai fondasi sih. Kita harus punya gaining power ya kan. Kita punya legal standing yang kuat misalnya dibawa ke ranah hukum. Saya kasih contoh sederhana terkait ranah hukum ya. Ada salah satu senior kita tenaga apoteker yang kerja di apotek ya kan. Pada saat itu dilaporkan katanya ada penjualan narkotika lah gitu kan. Akhirnya ditangkap. Pada saat kita mengadvokasi itu nggak bisa, yang dilawan adalah undang-undang. Pada saat di pengadilan itu kita ditanya mana undang-undang praktek kalian gitu kan, mana undang-undang untuk kalian bisa melakukan itu gitu. Kita punya PP nomor 512, sedangkan yang dilawan itu adalah undang-undang gitu loh. Itu secara urgensi ya. Saya sendiri kelompokkan ada 4 poin besar itu. Teman-teman bisa eksplor sendiri, banyak banget permasalahan yang menjadi urgensi untuk kita. Kenapa sih harus ada undang-undang ibaratnya gitu. Nah, kenapa undang-undang? Karena sekali lagi kita negara hukum. Ya, hierarki tertinggi di negara kita. Pertama UUD 45, kemudian ada undang-undang ya kan. Baru ada PP seperti itu. Nah, dengan kita saat ini yang punya PP, tentu itu tidak bisa menjadi fondasi yang kuat untuk kita berjalan. Sedangkan tenaga kesehatan yang lain punya undang-undang gitu loh. Mengenai isu kefarmasian nih Kak, seperti pencabutan izin, PMK yang terbaru ini, dan juga ada PSIF, dan isu kefarmasian yang lainnya. Menurut Kakak, apabila undang-undang kefarmasian terbentuk nih, bisakah undang-undang kefarmasian tersebut menyelesaikan permasalahan isu kefarmasian yang ada? Bagaimana menurut Kakak? Oke, bagus banget sih pertanyaannya. Jadi dampak apabila kita punya RUU kan sebenarnya. Apakah dengan kita punya bukan RUU maaf, undang-undang gitu kan? Apakah dengan kita punya undang-undang ini bakal menyelesaikan permasalahan yang ada gitu kan, yang saat ini ada gitu? Tentu nggak bisa semuanya terselesaikan, tapi secara legal standing tentu kita punya kekuatan gitu loh. Kemudian yang paling terpenting adalah kita sebagai tenaga kesehatan yang punya kompetensi terkait itu, yang bisa memberikan obat, memberikan konseling. Tentu apoteker akan menjadi tenaga kesehatan yang strategis ya untuk menciptakan penegakan dan pelayanan kesehatan yang baik kepada pasien dan masyarakat. Itu yang paling terpenting. Jadi kalau kita udah punya kewenangan dan kewenangan itu dilindungi dengan undang-undang, kita untuk melakukan itu dilindungi ya kan, secara mungkin kesejahteraan ya profesi kita juga diberikan gitu kan. Itu bakal memberikan impact yang cukup besar baik ke apoteker sendiri atau profesi
bahkan ke masyarakat gitu kan. Nah saat ini yang terjadi di pelayanan kesehatan ya yang saya lihat dan saya sharing dengan teman-teman bahkan senior yang kerja di rumah sakit gitu kan, saat melakukan penegakan kesehatan sangat minim apoteker dilibatkan gitu ya. Efeknya apa? Contoh, saya sering bilang yang bisa kita ambil apoteker kan banyak banget penelitian terkait di RP ya kan. Itu yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman farmasi. Drug related problems, apa sih permasalahan pengobatan gitu. Bukan berarti kita ini mengomentari kerjanya tenaga kesehatan lain ya, terutama dokter ya. Tapi kita punya kompetensi, punya pengetahuan yang mana itu bisa digunakan untuk efektivitas pengobatan, bener nggak? Nah, contoh pada saat kita melakukan kunjungan atau melakukan evaluasi monitoring dari apa yang sudah diresepkan dokter gitu kan, itu jarang banget apoteker itu bisa dilibatkan gitu. Kita mau nuntut pun juga nggak bisa gitu loh. Tapi secara peraturan udah ada sebenarnya. Tinggal implementasi itu loh. Implementasi dari Permenkes nomor 72 juga ya kan tahun 2016 terkait pelayanan farmasi di rumah sakit. Sebenarnya kita udah punya gitu kan. Cuman implementasinya kenapa sampai saat ini nggak bisa dirasakan ya kan. Impact-nya juga nggak terlalu besar gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita punya undang-undang, tentu itu bisa menjadi kekuatan lagi untuk kita bisa berpraktek itu. Yang ketiga, menurut saya, apabila kita punya undang-undang, pendidikan farmasi ini jadi lebih baik gitu loh. Sekarang bisa dilihat dari pertumbuhan farmasi yang tidak merata gitu kan. Pertumbuhan PSPA-nya sampai saat ini cuman ada kurang lebih 50 ya data di Dikti, kemudian S1-nya 264, perbandingannya jauh sekali gitu loh. Teman-teman yang kuliah di mohon maaf yang satu provinsi, satu wilayah yang nggak ada PSPA harus cari kampus yang harus ada PSPA-nya, kemudian persyaratannya makin banyak, saingan makin banyak gitu kan. Itu pendidikan farmasi jadi lebih baik. Kurikulum sampai sekarang kan juga belum jelas sebenarnya kan, masih beda-beda kurikulumnya. Walaupun kita udah punya standarnya, ya kan, standar pelaksanaan di PTF kita udah punya gitu. Nah saat ini kita cuma digeneralisasi dengan adanya uji kompetensi seperti itu. Nah menurut saya dengan adanya undang-undang kita bisa masukkan bagian pendidikan ini di undang-undang itu diatur secara ya komprehensif tentunya ya untuk menciptakan lulusan-lulusan apoteker yang lebih baik dari universitas atau perguruan tinggi farmasi. Berarti undang-undang farmasi sangat-sangat penting ya, Kak? Bukan berarti bakal sekaligus menyelesaikan permasalahan, paling tidak kita punya kekuatan itu sih. Gini, harus dibarengi dengan habit sebenarnya. Jadi yang sering disampaikan oleh senior-senior kita ya kan di profesi itu, percuma aja ada regulasi tapi kebiasaan apotekernya seperti itu gitu kan, tetap nggak praktek segala macam gitu. Makanya harus ada penguatan di situ. Kita harus jalannya ya berbarengan lah. Kita bangun framing yang bagus terkait apotekernya ya kan, kita bangun bagaimana kinerja apoteker dan dibarengi dengan kekuatan undang-undang tadi gitu. Berarti tidak hanya dari undang-undangnya saja, Kak, tetapi juga dari habit apoteker itu sendiri, Kak. Menurut Kakak, strategi apa yang akan Kakak lakukan agar undang-undang farmasi ini segera terbentuk atau segera disahkan? Karena ini produk politik ya harus lewat jalan politik. Ya, undang-undang tuh siapa sih yang buat undang-undang sekarang katanya gitu? Ada dua yang buat undang-undang kan, pemerintah sama DPR. Bener nggak? Nah, untuk bisa ke sana itu kendaraannya apa? Kalau nggak politik, harus politik. Makanya saya bilang sebagai mahasiswa farmasi jangan sampai anti politik gitu loh. Kalau kalian pengen memperjuangkan regulasi ya kan, regulasi itu hasil dari politik gitu loh. Kalian harus terbuka juga terkait ilmu politik ya kan, pergerakan politik. Makanya saya sering bilang ke teman-teman farmasi ya, terutama yang di ISMA Farsi itu, coba deh baca peta perjalanan politik kefarmasian di Indonesia seperti apa, pelajarin ya kan. Senior-senior kita yang kuat di DPR, di pemerintahan banyak sebenarnya. Coba deketin, pasti welcome kok mereka ya. Apoteker yang jadi gubernur ada, ya kan. Yang jadi wakil wali kota ada, wakil wali kota Solo kita apoteker, ya kan. Yang jadi DPR banyak, gitu loh. Ya nggak banyak sih, saat ini saya cuma tahu 2 sebenarnya ya. Tapi kan paling tidak kita punya kekuatan juga di sana gitu loh. Jalannya itu, strateginya pasti dari politik sih. Kita bangun komunikasi ke pemerintah, kita bangun
komunikasi ke DPR. Tentu yang kita bangun bukan hanya komunikasi ya, tapi kita juga siapkan kalibernya lah, ibaratnya kita siapkan alat tempurnya. Apa sih alat tempur untuk ke sana? Ya pasti daftar inventaris masalah terkait kefarmasian, ya kan. Narasi yang bakal kita ajukan itu apa aja, permasalahan kefarmasian apa aja, ya kan. Tentu kalau misalnya kita mau ngajuin undang-undang, ya kita harus punya draftnya, betul nggak? Kita punya naskah akademiknya, dan kita sebagai mahasiswa untuk kapasitas itu kan tentu kita belum mencapai itu. Nah, kita bisa kolaborasi lah. Zaman sekarang kan kolaborasi sama senior kita, sama stakeholder. Intinya kita mengajukan aspirasi dari teman-teman, dari senior-senior kita yang saat ini banyak sekali ngeluh di lapangan ya. Nah, ini sebagai mahasiswa yang masih punya idealisme, kita belum punya kepentingan apapun itu ya. Kepentingan kita adalah masa depan kita gitu loh. Masa depan apoteker di Indonesia. Itu strateginya. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Sebelumnya udah kita bahas nih Kak mengenai urgensi, dampak adanya undang-undang farmasi ini. Menurut Kakak, apa kendala yang kita hadapi hingga saat ini undang-undang kefarmasian belum juga disahkan? Padahal rancangan undang-undang kefarmasian sempat masuk prolegnas, namun keputusan akhir rancangan undang-undang kefarmasian tidak masuk prolegnas. Sebenarnya jalan untuk mengesahkan undang-undang kefarmasian memang sulit atau dipersulit sih Kak? Oke, menarik banget sih ini. Sulit dipersulit atau memang sulit ya. Namanya kita berjuang itu nggak ada yang mudah deh ya. Kita berjuang ya pasti ada rintangannya, berdarah-darah lah kalau ibaratnya kata aktivis itu kan. Cuman sampai saat ini menurut sudut pandang saya ya sebagai mahasiswa, sebagai orang yang pernah benar-benar terjun langsung sama teman-teman semua tentunya, itu yang saya lihat kenapa ini menjadi kenapa banyak kendala yang pertama adalah ego sektoral. Itu menurut saya ya. Jadi kita ini banyak banget terpecahnya, itu banyak banget terpecahnya, nggak solid ya kan, banyak egonya. Nah, itu yang menjadi kendala tuh di sana. Bahkan di senior kita di profesi pun nggak solid gitu loh. Harusnya kalau kita mau berjuang benar-benar ini jadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita semua ya. Kita harus harus militan dulu, harus solid dulu untuk benar-benar berjuang. Tapi kalau kita nunggu itu sampai kapan gitu kan? Ibaratnya gitu. Mau sampai kapan nih sama-sama meredakan egonya? Udah yuk kita bareng-bareng kita susun. Ya kita udah melakukan itu kemarin ya kan. Tapi ternyata masih gagal juga gitu. Itu artinya ada sesuatu yang memang saat ini menjadi kendala terbesar kita itu. Menurut saya kendala terbesarnya masih banyak banget. Mohon maaf ya senior kita yang masih punya kepentingan di atas sana gitu. Masih banyak banget ego sektoralnya itu sih. Jadi saya masih berharap kepada teman-teman semua, terutama yang apoteker muda, mahasiswa farmasi untuk menjaga idealisme ini. Udah ini kalau kita serahkan sama orang-orang yang punya kepentingan nggak bakal selesai. Kita yang belum banyak kepentingan yang cuma masa depan, yuk kita berjuang bareng deh untuk RUU kefarmasian ini gitu. Itu sih. Kalau kita ngobrol masalah penyebab RUU kefarmasian kemarin dicabut, panjang lagi karena saya tahu seperti yang kita tahu lah, itu produk politik dan harus kekuatan politik. Dan selama ini kita bangun politiknya seperti apa, kita tahu sendiri gimana gitu. Oke Kak, paham. Berarti memang perjalanan ini memang tidak mudah ya Kak. Untuk pergerakan lem-lem di ISMA Farsi Joglo Sepur bagaimana ya Kak? Seperti yang kita ketahui di daerah Semarang akan ada pergerakan aksi. Bagaimana pergerakan lem-lem ISMA Farsi Joglo Sepur lainnya? Oke, sebenarnya kalau untuk masalah aksi dan kondisi saat ini terutama di wilayah Joglo Sepur sendiri yang saat kemarin saya dan teman-teman BPH juga sempat megang itu, yang saat ini tahu persis kondisinya tentu sebenarnya teman-teman kan yang saat ini masih menjabat di lem masing-masing gitu loh. Tapi kalau saya masih mengikuti perkembangan teman-teman semua, kalau saya lihat sendiri kalau teman-teman Joglo Sepur itu sebenarnya masih solid untuk benar-benar memperjuangkan RUU kefarmasian ini ya. Kalau masalah aksi, saya rasa ini bisa aja terlaksana, bisa aja memang itu nggak ada yang nggak mungkin. Tapi dengan kondisi saat ini pandemi,
tentu banyak sekali protokol yang harus kita taatin ya, protokol kesehatan ya kan. Itu menjadi kendala terbesar juga sih saat ini kita untuk benar-benar aksi. Tapi tidak menutup kita untuk aksi. Aksi sekarang nggak harus turun ke jalan kok. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, seperti contohnya aksi kita online kemarin. Cuman permasalahannya adalah kita tidak ada follow up-nya gitu loh. Nah ini evaluasi dari saya sendiri ya. Follow up kita tuh kurang greget lah ibaratnya. Kita udah cuman naikin hashtag, trending udah gitu kan. Habis itu loyo. Nah, permasalahan anak-anak farmasi ini militansinya kurang. Jadi konsistensi kurang, militansi kurang gitu. Makanya kita bangun framing itu, kita bangun sama-sama yuk konsistensi untuk memperjuangkan sesuatunya tuh dijaga gitu loh. Itu sih yang menjadi penyebab tuh adalah konsistensi itu. Berarti masalah konsistensi ya Kak. Oh ya Kak, masih lanjut pertanyaan tadi nih. Apakah aksi yang dilakukan hanya di daerah Semarang atau di daerah lainnya juga Kak? Oke, kalau untuk itu saya belum bisa pastikan sekarang sih itu nanti bakal seperti apa. Yang pasti untuk aksi kita bakal kita konsolidasikan lebih lanjut. Apakah akan terpusat di DPR RI, apakah kita seperti kemarin ya di daerah masing-masing. Tentu ini harus konsolidasi lagi dengan teman-teman di LEM di wilayah, karena banyak sekali teman-teman yang saat ini juga masih di daerah masing-masing kan, di rumah masing-masing ya. Selain kita memang memperjuangkan masa depan kita juga harus memperdulikan kesehatan kita juga gitu kan. Dengan kita turun ke jalan dengan protokol kesehatan saat ini ada, bagaimana nanti sistem segala macam ini perlu konsolidasi lebih lanjut sih menurut saya. Jadi belum bisa saya jawab apakah itu nanti terpusat atau di daerah masing-masing seperti apa, karena ini teknikal banget sih, teknis banget kita untuk aksi. Seperti teman-teman yang udah pernah ikut tahu ya, konsolidasi harus terus kan, kita harus bagi gimana sih strateginya nanti. Tentu kita menjaga aksi kita seperti kemarin ya, kita tidak ada keributan, kita benar-benar menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat ya, wakil kita di DPR ya, di pemerintahan seperti itu. Baik Kak, berarti belum pasti ya Kak, apakah konsolidasinya akan terpusat atau tidak? Ya, kita harus konsolidasikan lebih lanjut sih itu. Oke Kak, mengenai rancangan undang-undang kefarmasian nih, yang tidak masuk prolegnas, bagaimana tanggapan Ikatan Apoteker Indonesia? Oke, yang waktu masuk prolegnas atau yang mana nih? Dari awal masuk prolegnas hingga tidak jadi masuk prolegnas Kak. Oke, yang pasti tanggapan IAI teman-teman udah tahu ya, pernah di-share juga gimana sih tanggapan IAI pada saat dulu awal kita mau ngajuin RUU, terus akhirnya disahkan, masuk prolegnas, akhirnya dicabut lagi kan. Tanggapan teman-teman udah tahu gimana reaksi IAI. Yang pastinya gini, kronologi dicabut RUU kefarmasian kan dimulai dari tanggal 2 Juli itu waktu itu ya kan, balik bersama pemerintah ya kan, melakukan evaluasi prolegnas gitu. Dan ada 16 RUU yang akhirnya dicabut dari prolegnas 2020, salah satunya RUU kefarmasian ya kan. Nah pada saat itu teman-teman di Isma Farsi, ada Sekjen, ada SA Kastrat, Doni, terus saya sendiri juga langsung menghubungi staf ahli Pak Khairul selaku DPR RI yang mengajukan RUU kefarmasian ini, apakah benar-benar dicabut atau hanya hoax gitu ya dulu. Nah ini jawabannya benar pada saat itu kalau RUU kefarmasian dicabut. Dan kemudian setelah benar dicabutnya, saya langsung dan teman-teman Isma Farsi menghubungi IAI untuk menanyakan gimana sikap IAI terkait dicabutnya RUU kefarmasian. Pada saat itu dari IAI sendiri melalui Pak Novendri sebagai Sekjen dan Pak Nurul juga sebagai Ketua Umum menyatakan bahwa ini bukan dicabut katanya kan, tapi diundur di 2021 ya kan, untuk dimasukkan di 2021. Nah tanggapannya ya disyukuri katanya, karena kita masih punya banyak waktu untuk menyusun naskah kembali seperti itu. Nah menurut kami sebagai mahasiswa, sebagai orang yang ibaratnya punya pandangan khusus lah terkait itu bahasa politik aja menurut kami ya. Jadi kita lagi-lagi kan nggak dikasih harapan palsu lah, iya kan. Mana dong perjuangan IAI sebagai organisasi profesi? Coba teman-teman ingat pada saat kita di tanda tangan nota kesepakatan waktu itu ya,
kita aksi di DPR RI, yang di DPRD juga diterima sama DPRD Jawa Tengah, kita di DPR RI juga diterima langsung sama Ketua Komisi 9 waktu itu, dan kita ada kesepakatan waktu itu ya. Salah satu, saya bacakan beberapa kesepakatan waktu itu. Pertama, PPIAI menyampaikan akan menyelesaikan draft oleh tim penyusun bersama bantuan Bapak Fatur selaku staf ahli Bapak Dr. Andes Khairul Anwar, apoteker, anggota DPR RI, dan berupaya menyanggupi untuk memperkuat komunikasi politik ke badan legislasi dan beberapa fraksi partai sebelum tanggal 13 Desember sebagai waktu terakhir penyusulan prolegnas. Nah, pertanyaannya sekarang, dari memperkuat komunikasi politik itu udah dilakukan belum sama IAI, ya kan? Kalau dilakukan, kapan dilakukannya? Sudah berapa partai yang akhirnya menyetujui, ya kan? Dipublish nggak sama anggota, sama kita yang pada saat itu juga aksi gitu kan? Bagaimana tanggapan mereka? Ini kan nggak pernah ada infonya. Jadi kita nggak tahu benar-benar melakukan itu atau enggak. Padahal itu udah nota kesepakatan kita waktu kita di DPR RI, waktu audiensi dan aksi gitu kan. Kemudian poin selanjutnya adalah PPIAI akan menginstruksikan ke seluruh PDIAI untuk menemui anggota DPR RI yang reses ke dapil masing-masing. Ya, setelah tanggal 13 Desember sebagai upaya memperkuat komunikasi politik. Nah, ini apakah sudah dilakukan juga atau belum? Itulah. Berapa PD yang akhirnya menemui DPR RI yang reses ke daerahnya? Kemudian diinfokan juga nggak ke apoteker seluruh Indonesia, ke kita sebagai mahasiswa farmasi, ya kan? Berapa PD yang menemui DPR RI, terus hasilnya apa? Nah, ini kan juga sudah dilakukan atau belum, kita juga nggak tahu, Nova. Karena tidak ada info terkait itu. Gitu. Bisa di cross check kok. Ini menurut saya menjadi penyebab juga gitu loh. Kenapa akhirnya RUU kefarmasian ini dicabut, dan lagi-lagi perlu teman-teman ketahui ya, perjalanan RUU kefarmasian ini memang sangat panjang. Pada saat itu kita udah beberapa kali audiensi sama IAI dan bisa di cross check langsung kok. Pada saat itu masih ibaratnya ya nggak sama sekali nggak mendukung kita untuk berjuang di RUU kefarmasian gitu loh. Pada saat itu ya kita udah beberapa kali audiensi dan hasilnya masih sama, dan akhirnya kita mutusin untuk oke lah, kita jalan sendiri sebagai mahasiswa, punya kekuatan kok kita gitu kan, kita dilindungin hukum juga untuk bergerak gitu. Ini kita turun ke jalan dan membuahkan hasil kan gitu loh. Itu yang bisa saya sampaikan terkait gimana sih tanggapan IAI terkait RUU kefarmasian ini ya. Teman-teman udah tahu sendiri ya pergerakannya sampai sekarang ya, apa yang udah dilakukan IAI untuk memperjuangkan RUU kefarmasian kayak gitu. Saya bukan mengkritik orang per orangnya, tapi mengkritik kebijakan yang udah dilakukan, program apa sih yang dibuat oleh IAI untuk memperjuangkan ini gitu loh ya. Program, ada nggak program khusus ini misalnya kan, dana IAI itu nggak sedikit loh, banyak loh, miliaran dananya. Berapa besar biaya yang disisihkan untuk menyusun draft, untuk segala macam, tentu itu butuh biaya, kita sama-sama tahu sendiri deh gitu loh. Ada nggak itikat baik untuk ke sana? Nah, saya dapat informasi dari senior-senior yang di apoteker itu nggak ada dilakukan gitu loh. Boleh Pak di cross check, artinya saya bukan hanya ngomong sebatas omong kosong, tapi ada datanya gitu. Nah, itu yang menjadi kekecewaan kita sebagai mahasiswa, yang akhirnya kemarin kan juga menimbulkan farmasi kecewa. Artinya kita bukan hanya kecewa ke pemerintah, kecewa ke DPR RI, tapi juga kecewa dengan profesi kita sendiri ya. Senior kita di profesi, kenapa sih untuk menjaga aja apa susahnya gitu loh. Kita udah berjuang loh, turun ke jalan. Ada nggak apoteker yang kemarin turun ke jalan dari IAI gitu kan? Nah itu, bahkan malah yang turun kemarin teman-teman kakak-kakak dan abang-abang kita di FIB kan kemarin bantu kita untuk turun, benar-benar menyuarakan gitu loh. Bukan saya mengkotak-kotakan atau membedakan ya, tapi itulah keadaannya, faktanya seperti itu gitu. Jadi menurut saya ke depannya ini kalau memang mau berjuang lagi ya nggak bisa seperti itu. Kita harus benar-benar sama-sama ya, apa yang bisa kita support satu sama lain ya, kita harus turunkan ego dan berjuang bareng gitu. Terus, tanggapan PAVI, FIB, dan organisasi farmasi lainnya bagaimana ya, Kak? Kalau PAVI sempat kecewa sih. Jadi, makanya kan kemarin ada dari APDFI, APMFI sendiri pun mengajukan draft sendiri, ya kan, IAI mengajukan draft sendiri.
FIB mengajukan draft sendiri ya. Kan artinya ada timbul ketidakpercayaan satu sama lain gitu loh. Jadi itu yang harusnya kita coba evaluasi, kita akomodir semua. Nah, RUU ini apakah menjadi RUU kefarmasian? Kan sempat ada isu bahwa ini harusnya RUU praktek apoteker lah, ya kan? RUU apoteker, RUU kefarmasian, kayak gitu. Nah, ini kan masih banyak menjadi pro kontra. Itu harus disamakan dulu persepsinya, disamakan dulu tujuannya nanti seperti apa gitu loh. Ini ya nggak bisa gini terus. Kalau gini terus ya nggak bakal selesai gitu. Ini itu tanggapan dari Pavi kemarin. Sempat saya juga di Surabaya kan ada audiensi ketemu dengan pengurus Pavi, dia menyatakan seperti itu. Bahkan di draftnya sendiri itu Pavi kan mengusulkan sendiri draft dari Pavi ibaratnya gitu kan. Itu sih. Kemudian ya ini yang menurut saya patut diapresiasi dan disupport sih dari senior-senior kita di FIB. Itu benar-benar menurut saya ya, saat ini orang yang peduli dengan profesi kita, masa depan profesi kita ya senior-senior kita yang ada di FIB. Buktinya apa sih gitu? Buktinya PMK nomor 3 tahun 2020. Ini isunya sangat besar sekali kemarin ya kan, banyak sekali menimbulkan kegelisahan apoteker gitu kan. Yang akhirnya banyak sekali apoteker di RS demo, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur kemarin ya, kalau teman-teman mengikuti. Dan sampai saat ini yang benar-benar berjuang menyuarakan itu FIB. Buktinya apa? FIB melakukan JR ke Mahkamah Agung dan sudah dilakukan, sudah terdaftar, tinggal menunggu sidang aja gitu. Dan itu benar-benar hasil kepedulian, empati, dan relawan dari teman senior kita yang ada di FIB gitu. Saya sendiri sebagai salah satu pemohon dari perwakilan mahasiswa yang tergabung untuk JRPMK tersebut. Jadi benar-benar mengetahui bagaimana sih perjuangan teman-teman dan senior-senior kita di FIB seperti itu. Karena terkait tanggapan senior ya di organisasi profesi kita, artinya apa? FIB ini masih peduli dengan keberlangsungan apoteker di Indonesia, keberlangsungan profesi kita gitu loh. Saya bukan mengendorse FIB ya, tapi saya mengatakan fakta yang sebenarnya gitu loh. Saya tidak ada kepentingan di FIB, saya tidak ada kepentingan di PAVI, saya tidak ada kepentingan di AE. Saya benar-benar mewakili dari, terutama saya sendiri sebagai mahasiswa farmasi, calon apoteker juga gitu kan. Itu sih. Baik Kak, berarti tetap harus dikawal ya dan didukung ya Kak. Solusinya yang bisa ditawarkan oleh organisasi farmasi ataupun dari kakak sendiri nih, agar segera terbentuknya undang-undang farmasi. Solusinya tadi sih yang seperti waktu awal aku sampaikan, harus perkuat komunikasi politik itu. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita ambil ya. Selain kita tadi menyatukan pemikiran ya kan. Tapi kan ini sulit, menurut saya sulit untuk dilakukan daripada kita melakukan komunikasi politik gitu kan. Menyatukan pemikiran dari senior-senior kita yang berada di zona nyaman itu sangat sulit gitu loh. Ya, dengan adanya pergerakan mahasiswa itu, menurut saya bakal membukakan pintu lebar untuk kita berjuang lagi sih gitu. Jadi yang bisa memperjuangkan ini ya menurut saya tetap dari mahasiswa juga gitu. Jadi mahasiswa harus benar-benar ingat, yang bisa menggolkan RUU ini hanya dua. Kalau teman-teman masih ingat kata-kata saya pada saat aksi itu ya, uang dan masa itu. Jadi yang kita punya sekarang ini apa? Masa gitu kan. Nah, itu harus benar-benar kita gerakan lagi, kita bangun komunikasi di teman-teman mahasiswa, di teman-teman apoteker, ke stakeholder, lalu ya jalannya ke politik kayak gitu. Politik artinya bukan harus ke politik partai ya, kita harus ke partai enggak, tapi politik itu ya ke DPR RI, ke pemerintah, seperti itu. Itu sih. Harus banyak-banyak menyuarakan permasalahan kefarmasian. Tapi bukan hanya permasalahan aja, tapi kita punya solusi gitu loh. Kita framing apoteker ini benar-benar bisa membantu untuk pelayanan kesehatan, mensejahterakan masyarakat juga gitu. Itu sih yang harus dilakukan. Artinya framing dan branding apoteker ini harus di-up lagi, ya kan? Dengan apa? Banyak kok yang bisa dilakukan. Tadi udah saya bilang ya, penelitian
biar nggak sia-sia penelitian mahasiswa farmasi di S1 itu, coba itu dikumpulin ya kan, komunikasi sama profesor-profesor kita di farmasi kan banyak ya kan, kira-kira apa yang bisa kita angkat ke masyarakat nih kayak gitu ya. Peran apoteker kalau di pelayanan misalnya di DFI itu kan bisa menghemat kos ya kan, menghemat biaya itu tadi gitu kan, efek terapinya lebih cepat kayak gitu. Nah itu kan tentu menjadi isu atau propaganda yang bagus di masyarakat gitu kan, dan itu bisa kita suarakan ke pemerintah. Artinya apoteker ini penting loh gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana peran ISMA Farsi Pusat dan ISMA Farsi Wilayah Kak terhadap permasalahan ini? Kalau peran terkait perjuangan ini, yang pasti wilayah kan lebih dekat ke lem, jadi harus bangun komunikasi ke anggota kita kan, kalau ISMA Farsi lem, jadi bangun komunikasinya ke sana, propaganda lagi ke teman-teman mahasiswa terkait isu kefarmasian ini, terus sampaikan urgensi kefarmasian ke mereka ya kan, apa dampaknya apabila kita nggak punya RUU, apa dampaknya apabila kita punya undang-undang kayak gitu, itu harus terus disuarakan. Kemudian yang ISMA Farsi Pusat tentu ya melakukan advokasi audiensi ke stakeholder, karena yang lebih strategis kan ISMA Farsi Pusat, seperti itu. Itu sih peran penting yang seharusnya dilakukan oleh ISMA Farsi baik di wilayah maupun di pusat. Wah, pertanyaan udah selesai nih Kak. Makasih buat Kak Ashari sudah bersedia menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Kak Ashari atas sharing ilmu dan pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya mahasiswa farmasi. Semoga Kak Ashari diberi kesehatan dan keberkahan selalu ya Kak dimanapun berada, agar dapat sharing ilmu dan pengalamannya lagi di lain kesempatan. Sampailah kita di penghujung acara kali ini. Izinkan saya merangkum diskusi kita kali ini. Undang-undang kefarmasian sangatlah penting bagi profesi apoteker dalam menjalankan tugasnya. Karena dengan adanya undang-undang kefarmasian ini, seorang farmasis dapat bekerja dengan aman dan sejahtera. Karena terdapat payung hukum yang jelas, dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik. Seperti yang kita ketahui, jumlah prodi S1 kefarmasian tidaklah sebanding dengan jumlah PSPA yang ada. Dan juga tentunya demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia sendiri. Dalam perjalanan undang-undang kefarmasian ini terdapat banyak rintangan, seperti ego sektoral yang harus dihadapi, sehingga perlu perjuangan yang sangat besar, dan tentunya perlu komunikasi politik yang kuat untuk merealisasikannya. Perjuangan rancangan undang-undang kefarmasian sebenarnya sempat memberi asa terhadap dunia kefarmasian, karena rancangan undang-undang kefarmasian sempat masuk prolegnas. Namun, pada keputusan final, rancangan undang-undang kefarmasian tidak masuk prolegnas. Hal ini sempat memicu trending topik dengan hashtag farmasi kecewa. Tentunya perjuangan ini belum berakhir. Perlu pengawalan yang ketat dan solidaritas yang tinggi agar undang-undang kefarmasian dapat terbentuk. Demikian kegiatan ini berlangsung. Semoga dapat menambah pengetahuan dan membakar semangat kita semua. Saya selaku moderator pada podcast kali ini, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya, Monarita Puspita Dewi, pamit undur diri. Semangat dan maju terus farmasi Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan antusiasmenya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.